Shalom, saya ingin menyapa sahabat Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Selamat malam dan selamat datang dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani bersama saya Dian Pangandaheng yang akan membuka acara ini. Bagaimana kabarnya sahabat Hope Channel dimanapun Anda berada? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sekalipun kita merasa tidak baik-baik saja, memiliki masalah dalam keluarga, dalam kehidupan, khususnya dalam rumah tangga, Anda berada dalam acara yang tepat. Karena acara ini akan membahas persoalan rumah tangga yang menjadi narasumber kita, yaitu Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf. Dan yang akan membantu acara ini, yaitu keluarga Bapak Leo dan Ibu Fitri Sumampau Sitorus. Anda bisa menyaksikan program ini melalui siaran parabola, TV kabel IndiHome Channel 870, melalui sosial media Hope Channel Indonesia, di Facebook ataupun di YouTube. Atau Anda juga bisa menyaksikan melalui website kami di hopechannel.id dan pastikan juga Anda mendownload aplikasi Hope Channel Indonesia di gadget Anda masing-masing. Tanpa berlama-lama lagi, saya ingin menyapa moderator kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Leo dan Ibu Fitri. Shalom, selamat malam di YouTube. Atau Anda juga bisa menyaksikan melalui website. Selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu Leo. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Baik. Puji Tuhan, terlihat bahagia dan sehat ya Bapak dan Ibu. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita bisa melanjutkan acara Obsesi Hati ini kembali pada episode malam ini. Saya serahkan acara ini kepada Bapak dan Ibu, silakan. Baik, terima kasih Dian Pangandaheng yang telah membuka acara kita pada malam hari ini dari studio Hope Channel Indonesia yang ada di Jakarta. Dan malam ini kita akan membahas sesuatu hal yang juga penting di dalam kehidupan suami istri ya, di dalam rumah tangga. Apa judulnya? Perlukah istri bekerja? Perlukah istri bekerja? Ini pertanyaan untuk saya juga ini Zoe. Beneran kamu bekerja ya? Maka kita akan menyimak ya pelajaran hari ini. Ya kita nantikan lah ya. Betul. Nah sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, kita sama-sama mendengarkan ayat tema yang terambil dari dalam Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18, demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, puji syukur atas segala berkat kasih karunia yang Kau berikan kepada kami, di mana pada malam hari ini kami dapat berkumpul kembali untuk mengikuti acara Obsesi Hati. Terima kasih atas kesempatan yang indah. Terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami masing-masing. Berkati narasumber kami, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf yang akan membawakan materi. Kiranya materi ini dapat menjadi kekuatan dan juga solusi bagi kami semua pemirsa yang mendengarkan. Berkati semua jaringan agar dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan semua para pemirsa juga yang menyaksikan mendapatkan pelajaran yang berharga dari acara pada malam hari ini. Berkati kami masing-masing Tuhan dengan segala berkat kasih karunia-Mu. Terima kasih atas segala berkat-Mu. Mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, kembali diingatkan pada para pemirsa Hope Channel yang ada di rumah, jikalau Anda punya pertanyaan, jangan ragu-ragu kirimkan pertanyaan saudara ke nomor call center daripada Hope Channel Indonesia yang nomornya tertera di layar kaca Anda. Atau saudara juga bisa menuliskannya di kolom chat dari akun media sosial daripada Hope Channel, yaitu melalui Facebook dan juga YouTube. Baik, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina. Sepertinya sudah pulang ke rumah ya, di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom, Pendeta. Shalom, selamat pagi dari North Carolina, selamat malam di Indonesia.
Baik, Iya. kita udah gak sabar kali ya. Iya, kami persilahkan pendeta dan ibu untuk membawakan topiknya. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi pemirsa yang berbahagia, kita akan bahas bersama tentang perlukah istri bekerja, sebab ini rupanya menjadi suatu masalah yang cukup besar untuk banyak keluarga. Kadang-kadang bergumul dalam memilih kerja atau tidak kerja atau tidak, ya. Pikirkan anak atau keluarga ataupun juga kebutuhan-kebutuhan dan sebagainya. Baik, ayat yang telah dibacakan tadi terdapat di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18. Ya. Tadi sudah dibacakan oleh Fitri, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi menjadi penolong baginya. Ini penolong di mana ini ya? Apakah ini di rumah ya? Apakah ini menolong bekerja di luar rumah ya? Ini menjadi satu pertanyaan daripada banyak orang. Tetapi kita bisa dapatkan bahwa ada juga ayat-ayat di dalam Alkitab yang menunjukkan tentang bagaimana peranan daripada istri yang sangat penting sekali. Misalnya Amsal 31 ayat yang ke-10 dan 13. Ya. Nah, berbunyi, istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Kemudian dalam Amsal 31 ayat 13 dikatakan, ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Jadi kalau gitu kita bisa melihat bahwa peranan istri itu sangat penting sekali, dan juga bukan hanya masalah rumah tangga tetapi juga mencari bulu domba dan rami ya. Pekerjaan luar. Jadi ada pekerjaan di luar rumah yang dilakukan oleh sang istri ya. Kita lihat lagi ayat yang lain dalam Amsal 31 ayat 16. Ya, dia katakan ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Jadi ini kerja luar juga. Kerja luar, kemudian jadi ada satu usaha yang dibuat oleh sang istri, ya. Misalnya ada satu usaha, ya, yaitu ladang yang diingininya, ya. Jadi kita bisa lihat bahwa ayat-ayat tersebut menyebutkan tentang kegiatan daripada sang istri. Amsal 31 ayat 18. Ya, ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Kerja terus ini. Jadi rupanya di rumah juga dia sibuk, kemudian juga dia punya pendapatan yang menguntungkan. Wah, kalau begitu ada tambahan income. Oke. Apa yang dikatakan dalam Amsal pasal yang sama, Amsal 31 ayat 21. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Itu berarti bahwa menghadapi musim dingin sekalipun mereka sudah siap, tidak takut oleh sebab dia memikirkan akan kebutuhan daripada keluarga. Nah, ini adalah hal-hal yang sangat penting, sebab itu kita harus ingat bagaimana peranan daripada istri menurut Alkitab. Kalau kita baca dalam Titus 2 ayat 4-5, ya, maka kita mengetahui bahwa ia memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan ayat 4 mengasihi akan suami dan anak-anak dan bekerja di rumah. 1 Timotius 5 ayat 14. Jadi kegiatan di rumah, mengasihi akan suami ataupun anak-anak, kemudian kebutuhan itu terpenuhi di dalam keluarga, ya. Kemudian kalau kita lihat kepada 1 Timotius 2 ayat yang ke-15, dia mengajar, dan salah satu poin yang sangat penting menyebutkan kalau dalam bahasa Inggris childbearing, ya. Apa itu childbearing? Ya, ya melahirkan anak. Melahirkan anak. Tetapi di dalam bahasa Greka, yaitu aslinya teknogonia, itu bukan hanya melahirkan anak, tetapi juga menjaga anak, ya. Itu peranan sangat penting sekali, dan kita diingatkan kepada peranan daripada orang tua dalam Ulangan 6 ayat 6 dan 7, ya, bagaimana mengajarkan akan anak pada saat dia berjalan, pada saat dia berdiri ataupun pada tidur dan sebagainya. Artinya apa? Menurunkan nilai rohani, ya. Itu sangat penting sekali. Apa yang dikatakan dalam Amsal 31 ayat 10 dan 2-21 yang kita sudah sempat bahas barusan? Ya, dia melayani kebutuhan orang miskin dan yang kurang beruntung. Di rumah akan mendapatkan pujian dari suami dan anak-anak. Jadi suami kata, begitu banyak sekali perempuan tetapi engkau melebihi semuanya, ya. Jadi merupakan satu perkara yang sangat penting sekali peranan daripada istri dalam rumah tangga. Nah, apakah Alkitab ada juga pengusaha wanita atau tidak? Oh iya, kalau kita baca dalam Kisah 16 ayat 14, di situ diterangkan mengenai Lydia.
Katakan seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ya, ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Ini sangat menarik sekali ya. Dia asal dari Tiatira tetapi tinggal di Filipi. Ingat waktu kita pergi ke Filipi, di tepi sungai ya, tempat di mana mereka selalu berkumpul. Kemudian Paulus mengajar di situ. Ya, baik. Ini menunjukkan bahwa pengusaha wanita ada di dalam Alkitab. Ya. Nah sekarang mengapa istri bekerja kira-kira? Ya, pertama ya gaya hidup yang mahal, jadi harus dipenuhi dong. Dari mana uangnya? Iya. Kalau nggak dari kebutuhan rumah tangga, anak-anak sekolah mau masuk ke perguruan tinggi, jadi kebutuhan rumah tangga tidak cukup kalau dengan satu income. Ya, jadi perlu kadang-kadang gaya, artinya oleh sebab kebutuhan maka memerlukan akan istri itu bekerja. Ya, kemudian kita lihat juga poin kedua, kenapa istri harus bekerja? Karena mencari kepuasan hidup. Istri yang sudah belajar setengah mati, wah, kalau dia tidak melayani, dia tidak bekerja, dia tidak menerapkan apa yang dia pelajari. Jadi mencari kepuasan hidup. Jadi orang yang sudah ambil sarjana hukum, ya bukan berarti kalau sudah dia menikah itu dia tidak kerja lagi, hanya di rumah. Nah, memang ada beberapa adat setempat seperti di Korea. Sudah belajar farmasi setengah mati atau kedokteran, tetapi setelah menikah semuanya itu harus bekerja kawin sama pendeta. Sama pendeta. Jadi mereka akhirnya jadi kehilangan itu semua pengetahuannya. Yang sudah dia pelajari. Ya, tetapi sekarang kelihatannya sudah ada perubahan-perubahan ya, dan kita dapatkan beberapa teman yang mungkin mulai juga istrinya bekerja. Baik. Kemudian juga rindu memberikan pelayanan, oleh sebab pada saat melayani bekerja itu ada sesuatu yang memberikan satisfaction. Ya, kepuasan di dalam melihat orang yang sakit menjadi sembuh. Atau itu kan satu sukacita. Nggak usah dibayar pun gaji, nggak apa-apa. Kita lihat, sebab dari kecil saya sudah dari kecil sudah merasakan kepingin seperti papa. Ya, di mana papa bekerja, melayani, menyembuhkan orang yang tidak mempunyai cukup uang, ya dikasih free pengobatan. Itu satu kerinduan untuk melayani orang. Jadi itu menyebabkan bahwa ingin untuk bekerja. Baik. Nah sekarang mana lebih baik ya? Ternyata ada keuntungan kerugian. Ya. Kalau ibu ada di rumah, ada untungnya? Oh jelas ada untungnya. Sebab kita kalau ada ibu di rumah, maka kita memberikan perhatian yang dibutuhkan untuk anak-anak. Jadi anak-anak itu akan rasa secure karena ada ibu di rumah. Sebab salah satu sebab dari berbagai macam kenakalan daripada anak-anak atau anak remaja dan sebagainya, oleh sebab tidak ada ibu di rumah. Ya. Jadi penting sekali peranan ibu di rumah. Ya. Kemudian ibu menjadi teman untuk anak-anaknya, bisa bermain, mendidik dan sebagainya. Itu penting sekali. Tetapi kalau ibu bekerja, ada juga untungnya. Untungnya ibu mendapatkan lebih banyak dana untuk menyekolahkan anaknya. Jadi ada extra income. Jadi mereka lebih secure begitu. Ya. Kemudian anak perempuan memerlukan role models ya. Sebab kalau mereka belajar, mereka ingin tahu tujuannya untuk apa ya. Jadi melihat mamanya bisa bekerja, maka dia punya pemikiran juga, oh nanti dia juga akan seperti mamanya ya. Jadi sama seperti anak kami Andrea, dari kecil melihat mamanya selalu bekerja, dia mau kerja juga. Dia pokoknya tujuannya dari kecil mau jadi dokter, akhirnya betul-betul menjadi dokter misalnya. Jadi anak-anak perlu role models. Ya. Dan kemudian kita lihat kenapa ibu itu bekerja, ada keuntungannya karena perlunya penyesuaian diri. Ya. Penyesuaian diri, dia bisa sebagai ibu di rumah saat yang sama juga mendidik, kemudian juga dia bekerja untuk melayani akan orang lain dan sebagainya di tempat di mana ia bekerja. Kemudian kita bisa lihat bahwa ibu yang berkarir mempunyai pendidikan yang lebih tinggi. Sebab sayang sekali sudah sekolah, kenapa tidak digunakan itu manfaat ya. Penting sekali. Nah ada yang katakan bahwa memang perlu istri bekerja. Kalau misalnya perlu istri bekerja, kira-kira apa yang harus kita
penuhi. Ya. Pekerjaan yang dilakukan memang memerlukan tenaga perempuan, seperti suster bagi pasien perempuan, pekerja salon khusus, wanita dan lainnya. Itu kan memerlukan Pekerjaan wanita. seorang Ya. wanita. Misalnya ada tulisan daripada orang nubuat yang katakan bahwa untuk melayani perempuan lebih bagus adalah dokter perempuan. Itu adalah satu hal yang sangat penting ya. Misalnya untuk OBGYN ya, yaitu dokter Kandungan. Oke, kan lebih bagus perempuan ya. Dia lebih mengerti. Ya. Kemudian suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga sehingga mengharuskan istri untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan rumah tangga ya. Ini adalah satu hal yang sering terjadi oleh income satu orang tidak cukup ya. Kemudian pekerjaan yang dilakukan sang istri tidak menggugurkan kewajibannya sebagai seorang ibu dalam rumah tangga. Jadi ada balance ya antara pekerjaan melayani orang dan juga sebagai ibu rumah tangga. Iya, misalnya waktunya pada saat masih bayi, masih kecil sekali harus pastikan bahwa anak itu mendapatkan perhatian. Ya, masih bayi ya. Tetapi pada saat anak-anak sudah sekolah ya, maka kan istri atau ibu mempunyai kesempatan untuk keluar. Jadi pada saat anak sekolah maka ibu pun bekerja. Tetapi diusahakan supaya pada saat anak itu pulang sekolah, ibu sudah ada di rumah. Oke. Itu demikian. Ya, kita sudah pernah bahas itu. Kalau Anda yang belum pernah mendengarkan bisa lihat mengenai itu latchkey kids ya, di mana waktu pulang sekolah rumah itu jangan sampai kosong, sudah ada ibu di dalam rumah. Dan ini juga kami praktekkan. Anak-anak pergi ke sekolah, ya saya juga pergi kerja, dan anak-anak pulang, saya juga pulang. Jadi anak-anak itu tidak kesepian di rumah, anak-anak itu tidak kosong di dalam rumah, sebab kejahatan banyak terjadi waktu rumah itu tidak didapatkan ibunya waktu mereka pulang dari jadi sekolah. waktu kami di Singapura misalnya Kathleen tidak kerjanya hanya part-time. Ya. Jadi anak-anak pulang sekolah ya ada juga di rumah. Itu ada hal yang penting yang bisa diatur ya. Kemudian kita harus lihat juga harus ada izin daripada suami ya. Supaya jangan bertengkar ya. Itu hal yang sangat penting sekali. Nah, apa yang terjadi ini adalah satu survei internasional yang sampai 149.000 orang ya dari 142 negara. Jadi termasuk Indonesia ya. Nah, sekarang kita mau coba lihat apakah yang menjadi hasil daripada survei ini? Ya, wanita bekerja di luar rumah 29% bilang iya, setuju. Bukan, 29% daripada wanita daripada pria tidak setuju, ya 27% daripada wanita tidak setuju. Ya. Jadi artinya mereka harus tinggal di rumah saja. Oke. Iya, itu tidak kasih izin untuk istri bekerja. Iya. Kemudian di beberapa negara, misalnya pria di Afrika Utara dan Arab Saudi, kalau di Afrika Utara sekitar 51%, Arab Saudi 45%, menyatakan lebih suka perempuan itu tidak bekerja. Stay home. Ya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang lebih dianggap lebih modern seperti Eropa Utara ataupun Barat atau Selatan? Iya, Eropa. Ya, hanya 12% yang tidak setuju untuk wanita bekerja. Lebih baik tinggal di rumah aja. Jadi lebih sedikit yang tidak setuju. Lebih sedikit itu artinya sebagian besar mengatakan istri lebih bagus bekerja, tidak apa-apa ya. Dan 22% menyatakan kalau menyeimbangkan karir dan hidup merupakan tantangan yang dihadapi oleh perempuan. Jadi ini adalah sesuatu tantangan. Ya, kalau kita lihat di Amerika Utara dan Kanada, hanya 21% mengatakan bahwa wanita tidak harusnya bekerja. Jadi walaupun di Amerika tidak selamanya setuju bahwa wanita itu bekerja, jadi masih ada juga yang katakan bahwa lebih bagus di rumah sajalah ya. Gitu dan 47% perempuan menyatakan memilih tetap bekerja sambil menjaga keluarganya. Jadi masih ada half-half ya, 50 kira-kira 50%. 40 ya. Oke. Nah, survei dari Gallup ya
70% perempuan berpikir mereka harus bekerja. Ya, dengan alasan-alasan yang seperti disebutkan tadi, ya, yaitu perlunya kebutuhan tambahan, terus pendidikan itu harus disalurkan, sukanya untuk melayani, ya. Sebagainya. Kemudian dari antara pria, 64% pria yang merasa perempuan harus bekerja. Jadi dia setuju juga suami, ya, yang menunjukkan bahwa perempuan itu harus bekerja. kemudian menurut managing director dari Gallup tersebut, John Clifton, dikatakan sangat penting bagi masyarakat untuk lebih mengetahui keinginan masing-masing, baik pria ataupun wanita. Jadi kira-kira apa yang diharapkan oleh masyarakat di mana kita berada? Oke. Tetapi kita lihat bahwa memang wanita karir itu makin lama makin banyak. Kita coba lihat statistik di Amerika. Ya, kalau kita lihat di Amerika Serikat pada tahun 1948 cuma 18% dari ibu yang bekerja di luar rumah. Tetapi setelah 1990 meningkat dari 18% jadi 70% dari para ibu yang bekerja di luar rumah. Malahan pada tahun 2000 sudah 80% dari para ibu bekerja di luar rumah. Itu berlaku sampai sekarang ini sekitar 80%. Nah, statistik di Indonesia menunjukkan bahwa 51% wanita yang bekerja di luar rumah. Ya, banyak istri dan ibu yang sukses dalam karier, ya. Oh, ya kita dengar artinya manajer ataupun CEO ini dan sebagainya. Wanita, ya makin lama jumlahnya makin banyak sekali. Oke. Sekarang menteri-menteri wanita juga banyak. Oke. Nah, sekarang mengapa suami menghendaki istrinya bekerja? Kita coba lihat beberapa poin yang penting di sini. Ya, telah dicuci otaknya bahwa wanita harus kerja di luar rumah sebab zaman lebih modern. Jadi makanya suami tidak menghalang istrinya untuk bekerja. Iya, jadi sudah dicuci, sudah di brainwash ya. Jadi itulah sebabnya kita kan lebih modern sekarang, jadi haruslah bekerja. Oke. Kemudian sukarnya membiayai kebutuhan hidup bila hanya satu income saja. Kita sudah sebutkan tadi. Dan mereka tahu bahwa istri yang tidak bekerja akan merasa tidak puas, malahan jadi lebih stres di rumah. Iya, hanya ini aja terus, mulai dari bangun kemudian masak air atau masak ataupun mencuci, ini saja dia rasa tidak puas, jadi stres. Jadi suami kata sudahlah kerja saja supaya plong hidupnya di kehidupan. Kemudian banyak suami tidak berpikir panjang mengenai masa depan anak-anaknya, bahwa mereka perlu ibu di rumah. Jadi dipikirnya semua akan beres dan sebagainya, padahal ya ternyata bahwa peranan ibu di rumah tangga itu sangat penting sekali untuk masa depan daripada anak-anak itu sendiri. Oke. Nah, sekarang banyak istri yang merasa harus bekerja. Ya. Kenapa harus bekerja? Kita coba lihat ada 10 alasan penting. Ya, pekerjaanmu tidak ada jaminan seumur hidup. Ya, artinya sang suami yang bekerja itu tidak selamanya kan harus mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Ada satu waktu di mana dia diberhentikan. Nah, kalau berhenti kemudian tidak ada income yang lain bagaimana? Jadi itu harus diingat pertimbangkan juga. Istri harus bekerja. Kemudian kedua, biaya masa pensiun mahal. Kalau mamanya tidak ada income tambahan, bagaimana nanti akhirnya kehidupan pensiun? Sudah tinggal di rumah-rumah aja, nggak bisa keliling-keliling, nggak bisa. Sebab mahal. Di beberapa negara banyak tergantung kepada santunan kepada pemerintah. Bahkan lebih dari 90% orang Amerika ini misalnya tidak bisa hidup hanya dengan hasil yang mereka sudah kumpulkan sendiri. Jadi harus bergantung kepada santunan daripada pemerintah. Makanya karena sekarang dalam keadaan begini tidak ada stimulus check, wah mereka justru susah untuk hidupnya. Jadi kalau mamanya istri tidak bekerja, tidak ada saving yang tambahan ya. Kemudian biaya kalau misalnya makin tua harus masuk di rumah jompo sebab kadang-kadang anak-anak tidak terlalu peduli kepada orang tua, dikirimkan ke rumah jompo. Masuk rumah jompo pun mahal sekali. Itulah sebabnya perlu ada saving yaitu uang tabungan untuk membiayai kehidupan di masa depan. Dan wanita hidup lebih lama. Sering kalau kita lihat sekarang yang menjadi masalah, orang sering kehilangan suami sebab laki-laki dia punya
kehidupan jauh lebih pendek daripada wanita. Jadi persediaan keuangan akan habis. Jadi kalau nggak istri bekerja, wah susah nanti di hari apalagi kalau kemudian. tidak ada dana pensiun Ya, kemudian tidak ada ya, saving. kebutuhan banyak akhirnya harus bergantung kepada orang lain ya. Jadi ini umumnya lebih banyak janda daripada duda ya. Dan itu adalah satu perkara yang sudah dipelajari umum di seluruh dunia. Oke. Walaupun ada juga ya yang laki-laki yang hidup umurnya lebih lama. panjang. Ya. Oke. Kemudian Anda bisa diminta berhenti kapan saja ya sebagai suami ya. Katakan wah maafkan oleh sebab pandemik ini income kita tidak cukup maka tidak ada lagi tempat bagi Anda. Jadi bagaimana kalau misalnya tidak ada income tambahan? Itu sangat merugikan, susah sekali. Ya, Anda juga tidak mau jadi beban untuk anak-anak. Jadi ya istri harus bekerja supaya anak-anak itu jangan nanti hanya menyokong sama keluarga. Ya, banyak sekali terjadi sekarang Bapak, banyak orang tua yang tergantung kepada anaknya. Ya kita senang anak-anak itu cukup membalas budi orang tua, yaitu dengan memelihara mereka. Tetapi banyak orang tua juga yang menghendaki tetap bebas ya. Untuk itu diperlukan suatu income yang tambahan. Bisa mungkin kerja dan jadi ibu juga. Jadi ini ada balance antara pekerjaan wanita karier dengan sebagai ibu rumah tangga. Ya, ada ibu yang tadinya bekerja tetapi melihat gejala-gejala tidak baik dari anaknya langsung berhenti kerja sama sekali, dan betul-betul anaknya betul-betul menjadi anak-anak yang baik dan berhasil oleh adanya ibu di rumah ya. Tetapi kalau seandainya itu bisa diatur, misalnya waktu anak-anak kami masih kecil ya ibu Mama. Saya yang jaga anak-anak artinya cucu-cucunya. Jadi seperti sekarang anak kami sibuk tetapi kami membantu juga 3 kali seminggu menjaga cucu. Jadi harus diperhatikan, harus balance bahwa anak tidak akan keleleran cucu tidak akan Kemudian kita bisa coba lihat istri Anda bisa menjadi idola untuk anak-anakmu, itu kita sebutkan tadi ya. Dia lihat mama model, dia lihat mama bekerja, saya nanti kalau sudah besar juga mau bekerja seperti mama. Iya, mencapai sesuatu, apakah itu sebagai guru kah, atau sebagai dokter kah, atau sebagai perawat ya. Saat yang sama anak-anak tidak keleleran ya, itu harus penting sekali untuk diatur ya. Kemudian menabung dari kerja paruh waktu itu juga sangat berarti. Mengapa? Ya walaupun hanya bekerja part time, ya seperti saya sebutkan tadi, Catherine bekerja part time waktu di Singapura, dan itu sangat berarti ya untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian memanfaatkan kemampuan. Ya kita sudah sekolah dengan baik ya, kemudian kita tidak manfaatkan pelajaran yang telah kita pelajari, itu kan sangat menyedihkan. Jadi makanya istri bisa bekerja. Kemudian hal yang menentukan kerja atau tidak. Nah sekarang ini ada beberapa poin yang sangat penting. Ya, wanita perlu mendapatkan jaminan bahwa pekerjaan di rumah itu dihargai. Ingat pasal 30 Amsal 31 ayat 10 sampai 31 menunjukkan istri yang baik yang melakukan tugas rumah tangga. Demikian juga kita yang bekerja itu, kalau kita bisa balance pekerjaan luar dengan pekerjaan dalam, itu akan benar-benar menentukan bahwa kita sebagai wanita, sebagai istri masih bisa mempunyai kemampuan untuk bekerja di luar. Jadi itu kita bisa sudah lihat beberapa ayat daripada Amsal 31 ayat 10 dan 31, dan dia mendapatkan penghargaan. Misalnya begitu banyak wanita di dunia tetapi engkau melebihi semuanya. Kenapa? Oleh sebab dia memperhatikan akan kebutuhan rumah tangga, menjadi istri yang baik, ibu yang baik, saat yang sama juga mempunyai suatu penghasilan tambahan. Kemudian ya bekerja di rumah penting, kemudian memimpin akan rumah tangga, kemudian kita sudah sebutkan tentang childbearing dan juga memberikan nilai rohani kepada anak-anaknya. Nah sekarang kewajiban suami terhadap istri yang bekerja. Harus tetap menghormati dan menghargai istri. Jadi waktu istri pulang itu ada pekerjaan rumah, jangan suami katakan ya itu urusan istri lah yang kerja. Kita juga sebagai suami itu harus juga menolong, menghargai. Jadi tugas-tugas di rumah tangga harus
Kerjakan oleh bersama-sama. Tetap menafkahi akan anak, itu penting sekali. Tetap menafkahi istri. Ya, jadi kebutuhan itu perlu untuk dipenuhi. Ya. Sebab ada orang yang mengatakan sudah istri kerja, suami hanya duduk-duduk minum kopi lah apa semuanya, itu nggak bagus ya. Jadi kewajiban suami itu harus tetap dilakukan. Terhadap istri ya. Kemudian memenuhi kewajiban sebagai anak. Apa maksudnya? Tetap memperhatikan juga kebutuhan akan orang tua. Ya, kadang-kadang orang tua tidak ada income dan sebagainya, bahwa kita tetap juga harus memenuhi akan kebutuhan daripada orang tua sebagai balas budi, sebagai anak yang baik, memperhatikan kebutuhan orang tua. Iya, sebab orang tua kalau tidak ada income juga kan sedih juga. Jadi sebagai suami ya, dia juga harus memerhatikan ini dan tetap memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jangan sampai ya istri sudah kerja ya kita duduk goncang-goncang kaki aja, biarlah istri itu yang kerja terus. Dan jangan. Bukan hanya itu, kadang-kadang biaya dapur dari istri ya, biaya ini dari istri ya. Suami kemana income-nya tidak tahu. Itulah sebabnya waktu pembahasan beberapa minggu yang lalu ya, kita bahas tentang perlunya anggaran yang bersama-sama. Itu penting sekali. Dan account yang sama, sehingga kita tidak katakan ini punya uang saya, ini punya uang kamu. Tidak. Jadi kita memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan penuh budgeting planning. Kemudian tetap memperhatikan akan istri ya. Jangan sampai istri harus melakukan segala sesuatu ya, dan saat yang sama dia bekerja di luar. Oke. Nah, kesimpulan daripada pelajaran ini adalah sebagai berikut ya. Setiap wanita mempunyai pilihan, mau kerja atau nggak kerja. Bekerja tapi sebagai istri atau ibu yang sepenuhnya. Yang penting kita harus mempunyai planning untuk balance ya, seimbang. Perlunya suatu keseimbangan ya, dan perlu persetujuan bersama-sama ya, dan melihat akan berbagai macam keuntungan dan juga kerugian seperti yang kita telah bahas tadi. Kemudian kita harus tetap ingat bahwa setiap pilihan ada risiko yang harus dikorbankan. Jadi mau tidak mau waktu akan menjadi terbatas ya, menjadi terbatas, tetapi harus diselesaikan. Ya, kami cukup bergumul lama dulu oleh sebab ya Catherine harus bekerja di rumah sakit, kami bekerja di perguruan tinggi ya, sebagai dosen. Jadi perlunya anak tidak keleleran, akhirnya dapatkan penyelesaian yaitu ibu saya jaga. Ada juga kebutuhan kebersihan rumah, ada ya juga yang bekerja ya di rumah dan sebagainya. Itu harus diatasi. Jadi ada risiko. Ya, makanya kalau saya sudah pulang weekend itu, saya hanya dengan Andrew dan Andrea. Dan tidak ada ini, yang lain-lain enggak ada. Jadi risknya itu ya, tentu saya tidak bisa bergaul begitu banyak seperti suami ya. Sebab weekend itu adalah betul-betul untuk anak. Jadi ada risknya, dan itu kita harus sudah diskusikan sebelumnya. Oke, kemudian perencanaan yang matang dapat mengurangi risiko semaksimal mungkin. Jadi perencanaan itu sebelum kami punya anak. Sudah waktu sebelum menikah. Kita sudah pikirkan kemungkinan dan sebagainya. Jadi dengan perencanaan yang matang dapat mengurangi risiko semaksimal mungkin. Sangat penting untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan tidak mengorbankan keluarga. Jadi kita waktu di rumah kita betul-betul mengamati anak-anak itu sehingga tidak keleleran anak-anak itu, dan anak-anak itu merasa sangat secure. Ingat, kalau anak tidak mendapat perhatian daripada orang tua, maka mereka akan cari perhatian dari orang lain, dari teman-teman yang lain yang sering akhirnya memberikan pengaruh yang negatif. Makanya timbul berbagai macam masalah. Jadi perlunya keseimbangan antara rumah tangga, kemudian kegiatan gereja, ataupun juga kegiatan pekerjaan. Keseimbangan itu perlu sekali. Kalau seandainya salah satu dikorbankan, artinya sudah terjadi satu masalah keluarga. Jadi ini sama seperti waktu kita bahas misalnya tentang adiksi ya. Kalau misalnya ada sesuatu kegiatan yang dikorbankan, maka sudah terjadi satu hal yang disebut adiksi dalam bekerja, ataupun juga hal yang mengganggu kesehatan kita. Jadi jangan sampai kita
mengalami masalah ini oleh sebab tidak ada keseimbangan. Ya. Baik, itulah kesimpulan yang kita bisa pelajari mengenai masalah ya, Istri apakah bekerja. istri atau ibu bekerja ya Atau di luar rumah ya. Mudah-mudahan ini boleh menolong kepada Anda sekalian yang mungkin mempunyai suatu pergumulan di dalam masalah ini. Terima kasih banyak untuk pembahasan yang sangat baik ya, menurut saya memang sangat dibutuhkan ya oleh keluarga-keluarga zaman sekarang ini. Jadi pembahasan bukan hanya yang real yang terjadi saat ini, tetapi contoh-contoh dari Alkitab juga telah disampaikan kepada kita bahwa banyak memang wanita yang bekerja untuk menopang keluarganya juga ya, saling membantu suami istri ya. Ya, mudah-mudahan ini boleh menjadi masukan dan pertimbangan bagi suami dan istri yang menonton pada malam hari ini ya. Iya. Supaya jangan jadi cekcok, tapi saya teringat sekali dengan kata-kata pendeta dan ibu pendeta Putra, komunikasi. Nah, ya, jadi itu penting. Betul. Ya, mudah-mudahan setelah menyaksikan episode ini yang tadinya mungkin salah paham bisa mendapat jalan keluar yang terbaik. Iya, betul. Kembali kami mengingatkan kepada para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan kita, perlukah wanita bekerja? Ataupun pertanyaan seputar rumah tangga, silakan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun melalui media sosialnya YouTube dan Facebook. Baik, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, kita akan mengikuti yang satu ini. Ku kasih padamu, Yesus milikku. Ku buangkan dosaku, terimalah aku. Ku kasih padamu karena kasih-Mu. Engkau tebus aku di salib itu, agar aku selamat. Engkau disiksa, ku kasih padamu sekarang ya Yesus. Selama hidup ini ku kasih Engkau. Engkau aku puji sepanjang umurku. Suka maupun duka, ku kan berkata, ku kasih padamu sekarang ya Yesus. Engkau penebusku, Tuhan yang mulia. Ku kasih padamu sekarang ya Yesus. Sekarang ya Yesus.
Kembali lagi dalam program acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Dan saat ini kita akan masuk ke ruang tanya jawab. Sudah masuk beberapa pertanyaan dari pemirsa. Saya akan langsung saja membacakan pertanyaan yang pertama. Ini ada 2 pertanyaan yang diberikan oleh satu orang pendeta dan ibu pendeta. Pertanyaannya sebagai berikut. Kalau seorang istri pendeta, pekerjaan seperti apakah yang bisa dilakukan untuk menambah pendapatan bagi keluarga pendeta? Itu pertama. Dan yang pertanyaan kedua, kalau masalahnya istri belum punya anak dan jenuh di rumah lalu memutuskan bekerja, itu bagaimana pendeta? Mohon penjelasannya. Silakan pendeta dan ibu pendeta. Baik, terima kasih. Ya, segala sesuatu pekerjaan yang halal itu dapat dilakukan oleh Istri pendeta. Ya, istri saya adalah istri pendeta. Dia bekerja sebagai dokter. Oke. Kemudian Bisa menjadi perawat. mungkin apakah itu? Saya tahu bahwa pendeta-pendeta yang istrinya adalah perawat. Ada juga istri pendeta adalah guru, ya. Ada juga yang bekerja di kantor, ya. Jadi ada Yang layak lah. ada yang katakan ya yang bisa diizinkan hanya untuk jual buku. Ya, itu saya tidak sependapat dengan demikian. Ya, saya percaya segala suatu pekerjaan yang halal, ya, itu dapat dilakukan oleh istri pendeta. Namun satu hal yang sangat penting sebagai istri pendeta, ya, maka mau tidak mau harus tetap meluangkan waktu juga untuk mendukung akan pelayanan daripada sang suami, ya. Ada hal-hal tertentu di mana perawatan, ya, memerlukan kehadiran daripada seorang istri. Jangan sampai pendeta melawat seorang wanita muda misalnya yang ada suatu masalah keluarga dengan sendirian. Misalnya sebagai contoh, ya, ini satu hal yang bisa menimbulkan sesuatu Problema di hari yang lain, ya. Jadi perlu istri harus meluangkan waktu istri perlu untuk mendukung, ya. Atau kalau seandainya istri sama sekali tidak bisa oleh suatu pekerjaan, paling sedikit sang pendeta harus mempunyai seorang yang lain, ya, yang akan mendampingi dia pada saat perawatan yang tertentu, ya. Jadi kalau soal pekerjaan dari mana sang istri, ya, segala suatu pekerjaan yang halal, tetapi dengan mempertimbangkan jangan sampai anak keleleran. Jangan sebagai suami juga keleleran dalam tanggung jawabnya. Iya. Kemudian soal rumah tangga harus tetap perlu balance. Oke. Kemudian alasan yang kedua, kalau belum balance, ini mungkin tetap istri pendeta juga. Ya. Kemudian kalau dia belum punya anak, bagaimana memutuskan dan jenuh di rumah dan lalu memutuskan bekerja, ya. Bagus, satu hal yang baik, ya. Belum punya anak, jadi itu justru beban moral mentalnya lebih kecil, ya, sebab tidak meninggalkan anak-anak, ya. Jadi bekerja, tetapi kembali ingat, ya, bahwa mendampingi suami sebagai pendeta adalah hal yang sangat penting untuk tugas-tugas tertentu. Oke. Mudah-mudahan telah menjawab akan pertanyaan ini. Ya. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya Pendeta dan Ibu. Tentunya sangat kiranya jawaban tadi dapat memuaskan pemirsa yang bertanya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau anak-anak sudah besar atau SMA? Apa istri boleh bekerja? Silakan Pendeta dan Ibu. Sekali, ya. Namun usahakan Bapak Anda sudah ada di rumah pada saat anak-anak pulang dari sekolah. Ya. Ingat pembahasan kita, kalau misalnya terlewatkan, tidak bacakan, ya bisa nonton video sebelumnya mengenai latchkey kids, di mana ibu tidak ada di rumah sewaktu anak itu pulang, itu sering membuat kejahatan. Maksudnya berbagai macam kenakalan, ya. Misalnya kehamilan anak remaja sering terjadi di rumahnya sendiri oleh sebab tidak ada pengawasan orang tua. Itulah sebabnya kalau sudah SMA, ya, bekerja, oke, namun usahakan sudah berada di rumah pada saat Anda sudah anak-anak pulang. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu jawabannya. Ya, ternyata walaupun anak-anak sudah SMA yang kita anggap sudah besar, kita juga harus tetap waspada sebagai orang tua, ya. Benar juga itu.
Sangat perlu, sebab anak-anak sudah dewasa itu sebenarnya lebih sulit ya, sebab dia perlu role model ya. Jadi kalau orang tua tidak ada di rumah itu bahayanya banyak sekali. Iya, dan waktu itu justru anak-anak SMA memerlukan teman ya, yang dekat di rumahnya. Ya. Sebab kalau tidak dia akan bergaul dengan teman-teman yang bisa memberikan pengaruh negatif. Iya. Baik. Jadi saya boleh sebelum kita masuk ke pertanyaan berikut, saya jadi timbul pertanyaan. Menurut pendeta dan ibu pendeta, mana perhatian yang lebih besar diberikan orang tua pada saat anak-anak masih kecil, mungkin SD ke bawah ya, atau anak-anak sudah besar seperti SMA ini? Saya melihat malah yang SMA ini mungkin lebih butuh perhatian lebih besar, tapi saya nggak tahu pendapat pendeta dan ibu pendeta. Sebetulnya Lain dia punya perhatian. ya, 12 tahun daripada umur anak yang pertama adalah yang sangat krusial. Ya, jadi itu perhatian yang sangat penuh ya. Dan kalau misalnya sesudah itu sebetulnya mereka kalau sudah dibimbing dengan baik sudah dapat menentukan banyak hal yang mereka bisa lakukan ya. Kalau seandainya sudah sangat kuat, jadi tetap justru basicnya yang dasarnya adalah ya 12 tahun yang pertama ya. Sama seperti pengalaman Musa ya, dia dekat dengan ibunya ya, yang walaupun dibayar oleh istri Firaun, anak Firaun, ya, tetapi 12 tahun pertama itulah menentukan sampai dia tahu bahwa dia adalah orang Israel. Oke. Jadi itu sangat penting 12 tahun pertama ya. Namun ya perhatian tetap diberikan dalam masa remaja. Oleh sebab waktu itu ya banyak yang peer pressure, banyak tekanan daripada lingkungan ya, tekanan daripada teman dan sebagainya ya. Jadi menjadi ibu yang baik itu sangat penting untuk tetap memberikan perhatian pada waktu itu. Baik, terima kasih pendeta dan ibu untuk jawabannya. Ini menambah satu masukan buat kita berdua juga. Karena kita masih punya anak yang masih SMA ya, yang masih masa ya remaja. Baik, saya akan langsung masuk ke pertanyaan berikut. Kasihan dong, istri sudah sekolah tinggi-tinggi, tapi setelah berumah tangga hanya jadi ibu rumah tangga. Mohon tanggapannya pendeta dan ibu. Ya, memang betul itu sangat betul sekali. Itulah sebabnya biarlah ada kesempatan untuk bekerja selama tidak melalaikan akan kebutuhan-kebutuhan dasar yang sangat penting untuk anak-anak. Ya, jadi ingat seperti kami ini, ya saya tentu kepingin untuk melayani sebagai dokter karena saya ingat, saya rindu sekali seperti Papa melayani ini. Tetapi karena ada mama mertua yang jaga, jadi tidak akan melalaikan. Nah, ini makanya sampai saya selalu mengatakan saya sangat berhutang budi kepada mertua saya karena sudah mendidik dan menjaga Andrew dia lagi masih kecil. Jadi itu perlu ya. Ada orang yang responsible untuk jaga anak kita yang menyayangi anak itu sehingga mengasuhnya dengan penuh kasih sayang. Jadi ingat bahwa anak-anak adalah harta kita ya, yang harus dijaga ya, yang harus dibimbing dan supaya berkembang sampai mereka bisa menentukan akan pilihan yang tepat dalam kehidupan ya. Jadi itu sangat penting. Kalau Anda bekerja di luar oleh sebab memang pendidikan sudah tinggi dan sebagainya ya, jangan sampai melalaikan akan tugas yang penting ini. Terima kasih banyak untuk jawabannya, luar biasa. Betul ya, seimbang ya, berarti ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Saya seorang wanita pekerja dari sebelum menikah. Namun setelah punya anak, masa anak-anak balita, saya merasa sangat bersalah meninggalkan anak-anak sehari-hari di rumah dengan pembantu. Bagaimana mengatasi hal ini ya pendeta dan ibu? Sementara saya tetap perlu membantu ekonomi keluarga. Nah, ini banyak yang mengalami situasi kayak gini ya. Silakan pendeta dan ibu.
Bagus sekali kalau misalnya Anda bisa melakukan pekerjaan untuk mendatangkan income di dalam rumah. Ya, sekarang ini pekerjaan apalagi dalam masa COVID ini, bukankah banyak pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah? Ya, dengan hanya menggunakan komputer saja, ya banyak pekerjaan-pekerjaan yang dapat dilakukan di rumah. Jadi Anda bisa mengadakan satu negosiasi dengan bos Anda atau tempat Anda bekerja, ya, atau mungkin mendapatkan pekerjaan yang dapat dilakukan di rumah tangga. Anda bisa mencari orderan hanya dari rumah, ya. Oleh sebab adanya iPhone, ada telepon, dengan correspondence bisa dilakukan di rumah dan sebagainya. Jadi kami punya suami dari keponakan kita tidak berapa jauh dari sini, di Southern Pine, kerjanya di rumah. Ya, kerja di rumah, ya itu untuk suatu perusahaan yang besar, yang sangat besar, di dalam marketing, ya kerjanya di rumah, ya. Jadi Anda bisa coba mencari usaha, ya, yang Anda tetap dekat dengan anak-anak, ya, apalagi dalam masa balita, ya. Income tetap ada, namun Anda tidak melalaikan akan pendidikan untuk anak-anak. Ya, kemudian kami punya keponakan juga, dia sebagai research di Biogen, ya, kerjanya di rumah juga. Jadi bukan saja hanya order, tapi research untuk mendapatkan pengobatan yang terbaik untuk Alzheimer dan sebagainya itu dilakukan di rumah. Ya sekali-sekali aja, 1 kali 1 bulan mereka ada pertemuan. Jadi ini menyebabkan ibu yang bertanya ini tidak akan merasa bersalah untuk meninggalkan anak-anaknya dengan pembantu, sebab dia ada di rumah, ya. Boleh ada pembantu yang jaga tapi dia tetap bekerja di rumah, atau kalau ada mertua yang dekat di rumah atau mama yang dekat di rumah, ya. Jadi tidak menjadi masalah, jadi tidak akan merasa anak itu keleleran. Oke, baik. Terima kasih pendeta dan ibu pendeta untuk solusinya ini, ya. Untuk ibu, saya rasa ini ibu muda, ya, mungkin, ya, karena dia anaknya masih kecil, ya. Mudah-mudahan bermanfaat jawaban dari ibu pendeta dan ibu pendeta. Pertanyaan berikut. Istri saya mendapat tawaran kenaikan pangkat di kantornya. Hanya itu akan membuat dia pulang malam. Bagaimana caranya saya kasih tahu istri untuk tidak menerima tawaran itu supaya dia jangan tersinggung? Wah, ini juga. Silakan pendeta Yunita. Oke, ini masalah komunikasi sangat penting sekali, ya. Jadi sebelum menerima tawaran tersebut didiskusikan bersama, ya. Jadi sang istri kan Anda bisa tahu bahwa dia dapatkan tawaran oleh sang istri Anda, sampaikan kepada Anda, bukan? Ya, saya naik pangkat, ya, tapi saya akan pulang lebih malam. Nah sekarang begini sayang, ya, anak-anak ini, ya, masa kanak-kanak itu tidak lama. Tidak lama. Jadi kalau misalnya selalu pulang malam, maka kita kehilangan waktu dengan anak-anak. Ya. Income memang lebih tinggi, ya. Namun apa yang terjadi dengan anak-anak? Bukankah anak kita lebih berharga daripada income tersebut? Ya. Kebutuhan kita sudah cukup. Saya dapat asumsi bahwa ini cukup, ya, kebutuhannya. Kita cukup, tetapi kita harus ingat bahwa kebutuhan, ya, artinya anak-anak membutuhkan orang tua. Jangan sampai waktu anak-anak kecil itu, ya, berlalu begitu saja. Anak sudah besar dan Anda kehilangan waktu yang menyenangkan dengan anak-anak. Ya, itu akan sangat merugikan sekali dan penuh penyesalan penuh dengan penjelasan di kemudian hari. Kami banyak sekali dapatkan surat, ya, atau termasuk dalam pertanyaan waktu di obsesi hati ini, ya, bagaimana orang tua menyesal oleh sebab tidak memberikan waktu yang cukup pada saat ada anak yang masih kecil, ya. Jadi komunikasikan dengan baik supaya dia bisa mengambil kesimpulan sendiri bahwa ini tidak baik untuk keluarganya. Ya. Terima kasih untuk jawabannya pendeta dan ibu. Semoga itu menjadi solusi, ya, bagi sang penanya. Pertanyaan berikutnya,
Sering orang tua teman-teman sekolah anak saya membandingkan anak-anak saya, seorang ibu yang bekerja, dengan mereka yang ibunya di rumah. Bagaimana supaya anak-anak saya tidak merasa sedih karena saya bekerja ya? Wah. Ya, silakan pendeta dan ibu. Oke. Seharusnya anak-anak merasa bangga bapak mamanya juga bisa memberikan kontribusi. Jadi oleh saat bekerja, tapi saat yang sama, ya pekerjaan di rumah tidak terbengkalai. Oke. Jadi untuk itu maka Anda bisa memberikan suatu jaminan bahwa mereka tetap dicintai. Ya. Jadi anak-anak itu ya merasakan bahwa orang tua mengasihinya dengan sangat dalam ya, dan bekerja untuk menambah income untuk kebaikan daripada anak itu sendiri. Iya. Jadi anak itu nggak sedih. Iya. Anak itu nggak sedih. Dia merasakan suatu jaminan bahwa dia tetap dikasihi. Ya. Tetapi kalau misalnya anak itu merasa bahwa dia sudah tidak dikasihi oleh sebab ibunya terlalu sibuk, ya kadang-kadang ada bahayanya. Jadi kadang-kadang orang tua jadi lebih permisif, ya artinya anak nakal nggak apa-apa lah sebab saya sibuk, saya tidak ada cukup waktu, jadi dapat dimengerti lah. Oh itu bisa menjadi satu memberikan langkah-langkah yang lebih buruk ya. Jadi itulah sebabnya tetap disiplin itu sangat penting. Orang tua tetap konsisten dengan disiplin, ya. Kemudian anak-anak perlu untuk menurut dengan baik. Kemudian anak-anak perlu jaminan bahwa ia dikasihi walaupun dihukum sekalipun. Jadi kalau disiplin, ya. Bukan berarti untuk menyakitkan dia, tetapi untuk kebaikan dia. Jadi dia harus tetap merasa dikasihi. Itu sangat penting. Ya. Saya sering lihat kalau cucu itu ya, kami menjaga anak-anak Chelsea dan Caitlin ya. Mama mau pergi, dia bilang, no mama jangan kerja. Malah kadang-kadang katanya, maunya ini ban oto ini kempes ya, supaya gak kerja. Oh, tapi dia katakan, no kalau gitu nanti kita homeless, gak ada punya rumah. Jadi akhirnya ini ada mami, ada oma dengan opa di sini. Jadi dia mengerti, I love you, we have to say goodbye, mommy have to work. Jadi baru anak itu mengerti, oh dia tahu ada oma dan opa di rumah. Jadi supaya anak itu jangan sedih ya, ibu harus tetap memberikan jaminan, I love you, supaya dia waktu pulang ke rumah pun dia merasa dia disayangi, sehingga dia tidak merasa minder sebab ibunya bekerja. Oke, baik. Ya, terima kasih jawabannya, pendeta dan ibu pendeta. Pertanyaan yang berikut, ada kalanya alasan suami tidak mengizinkan istrinya untuk bekerja adalah soal gengsi atau harga diri. Mungkin karena jabatan atau posisi dan gaji istrinya lebih tinggi daripada suami. Bagaimana pendapat pendeta dan ibu pendeta mengenai hal itu? Wah, silakan. Ini mungkin bisa terjadi ya bagi para suami yang insecure. Kita pernah bahas tentang insecure ya. Kita pernah bahas. Oke. Jadi mungkin itu bisa terjadi. Oke. Namun ya kalau seandainya komunikasi yang baik dan tujuan daripada bekerja di luar rumah itu bagi sang istri ya dengan tidak mengorbankan keluarga dengan sendirinya ya adalah untuk bersama-sama memenuhi akan kebutuhan ya, maka hal-hal yang seperti itu dapat dihindarkan. Selama kami bekerja ya, istri saya punya income selalu lebih tinggi dari saya. Ya, tetapi itu harus kita lihat bahwa itu adalah satu hal yang berkat. Ya. Jadi kepada sang suami, jangan gengsi dong. Tidak perlu harus rasa gengsi, kan suami dan istri itu satu tubuh artinya harus satu pemikiran, satu unit ya. Kalau suami istri naik pangkat, bersyukurlah. Gajinya lebih tinggi, bersyukur. Jadi bukan soal gengsi. Soal gengsi itu adalah soal ego. Ya, ego daripada seseorang ya.
Jadi untuk mengalahkan itu haruslah lihat bahwa itu adalah suatu berkat. Lihatlah secara positif. Income lebih tinggi, istri Anda sangat dihargai orang, ya, dan sebagainya, ya. Asal sang istri jangan sombong, ya. Besar kepala. Keras kepala oleh sebab income-nya lebih tinggi. Oke. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan sudah memberikan kepada kami kesempatan. Jadi ada balance lah antara suami dan istri. Iya. Jadi anggap sebagai satu berkat. Istri saya waktu di Indonesia gajinya lebih besar. Waktu di Singapura gajinya lebih besar. Di GC juga gajinya lebih besar. Ya, bersyukur kepada Tuhan punya istri yang gajinya lebih besar. Mudah-mudahan tolong. Iya. Betul. Sama kok dengan kami. Tapi memang jadi satu yang menjadi masalah itu memang kalau istri gaji lebih besar, dia menjadi lebih dominan di dalam rumah tangga. Ini bagaimana mengatasinya ya Pendeta ya? Ya, ikut aja prinsip Alkitab bagaimana. Jadi gaji besar bukan berarti harus jadi kepala besar. Ya, tetapi tetap hidup itu adalah untuk melayani satu sama lain. Ya, kadang-kadang kami dengar ini anak kami, ya. Oleh sebab anak kami ahli bedah, ya, untuk kandungan. Kadang-kadang dia banyak sekali yang dia bedah, ya. Terus kami ketawa. Wah, bulan ini saya punya gaji lebih besar daripada suami saya. Suaminya ketawa aja. Iya. Oh ya, sudah 2 bulan ya katanya. Iya. Oh sudah bukan 1 bulan, sudah 2 bulan 2 kali bisa. Terus akhirnya oke lah. Dia kerja sangat berat sekali, jadi oke lah, belilah Tesla, beli mobil listrik karena gajinya gede, nggak apa-apa. Jadi kita bisa lihat juga, ya, suami istri kan kita sebagai satu unit lah, jangan ada kompetisi antara suami dan istri. Jadi supaya enak kehidupan di rumah tangga itu, jangan ada merasa disaingi, ya. Mudah-mudahan ini akan menolong pada suami yang merasa ego bahwa istrinya lebih banyak dia punya gaji daripada suaminya. Baik, Betul. Memang mungkin salah satu solusinya udah pernah dibilang pendeta bahwa satu account itu mungkin bisa meredam itu kali ya. Betul. Satu account ya, jadi semua. Jadi mulainya total, Ya, bukan hanya pribadi-pribadi ya. Betul. Jadi kita nggak ada ini uang saya, tapi ini uang Ya. kami. Ya. Iya. Betul. Baik. Terima kasih untuk jawabannya Pendeta dan Ibu. Pertanyaan berikutnya, kami di keluarga bersepakat untuk istri tidak bekerja untuk mendidik anak-anak dalam masa keemasan mereka. Tapi akhirnya kami sedikit lebih bermasalah dalam perekonomian keluarga. Tapi kami perhitungkan untung ruginya adalah jangka panjang, yaitu anak kami terdidik oleh tangan kami sendiri dan benar. Apakah ini benar, Pendeta? Perlukah kami lanjutkan? Itu satu hal yang baik. Ya, lanjutkan. Open Sudah discussion. Ya, lanjutkan. Ya. Nah, tetapi kalau misalnya ada dalam masalah ekonomi, ya, nah, salah satu solusi adalah Anda melakukan pekerjaan dari rumah. Ya, jadi usaha-usaha kecil, ya. Apalagi kalau misalnya anak sudah mulai sekolah, maka Anda sudah bisa mulai kerja part time, ya. Pada saat anak sekolah, ya, Anda bekerja. Anak sudah pulang sekolah, Anda sudah ada di rumah, ya. Jadi saya katakan lanjutkan, kemudian Anda boleh mengadakan penyesuaian income dengan adanya, ya, Kerja di rumah. ya. Kemudian kalau anak sudah sekolah, Anda bisa mengadakan penyesuaian diri dengan melakukan pekerjaan di luar rumah. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Baik, pertanyaan berikut. Bagaimana kalau dominan istri yang memikirkan dari segala kebutuhan sebelum anak lahir sampai dengan masa depannya, tapi suami nggak kepikiran? Kira-kira harus bagaimana menghadapi suami yang tidak bisa mikir jauh? Jadi suaminya mau enaknya aja nih, terima beres. Silakan Pendeta. Beres saja, ya. Artinya ini berarti komunikasinya yang perlu
diperbaiki ya, sehingga ada diskusi sebelum mereka mulai dengan berumah tangga. Saya tidak begitu perhatikan dia punya pertanyaan tadi. Iya. Bagaimana kalau dominan istri yang memikirkan? Jadi istrinya yang mempunyai planning, sedangkan suaminya itu ya tenang-tenang aja. Iya. Masing-masing orang mempunyai talenta yang berbeda, ya. Sesuai dengan dia punya otaknya, ada yang otak kiri atau otak kanan. Kemudian ada orang yang misalnya otaknya adalah otak kiri, jadi dia lebih bersifat matematika, ya. Jadi oleh sebab demikian maka dia lebih teliti di dalam soal perhitungan-perhitungan. Jadi selama ini adalah suami istri, ya, harus dapat menghargai pendapat daripada masing-masing. Kalau memang istri dapat lebih bisa untuk memegang uang dan merencanakan, Biarlah suami merelakan. Suami harus tetap merelakan, ya. Jadi jangan merasa ada gengsi-gengsian, istri selalu dominan, tetapi mana yang terbaik untuk kebutuhan rumah tangga, ya. Ada suami yang sangat boros sekali, ya, tidak tahu tuh pegang uang. Jadi istrilah yang pegang uang. Atau istri kadang-kadang tidak bisa pegang uang, dia shopaholic. Iya. Mau belanja saja. ada ya. sale beli. Yang tidak butuh juga dibeli, ya. Nah, suami lebih bagus yang pegang uang, yang bikin perencanaan dan sebagainya untuk keluarga. Jadi dalam satu unit, ya, perlunya satu komunikasi yang baik untuk supaya perencanaan keuangan itu diatur dengan baik. Kalau misalnya akhirnya istri yang lebih dominan dalam soal itu, biarlah istri yang. Tapi dikomunikasikan. Tapi harus dikomunikasikan baik. Komunikasikan kepada suami, biarpun dia ya main tenang-tenang aja, dia bilang, oke, inilah kita punya perencanaan dan sebagainya. Jadi dia pun merasa bahwa dia diikut sertakan dalam hal ini. Iya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Kembali, komunikasi solusinya ya. Open communication. Ya, betul. Komunikasi adalah dasar penting dari keluarga. Ingat itu. Kalau sekiranya tidak bisa melihat video kita mengenai keluarga punya komunikasi. Ya, oke. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, saya perempuan belum menikah, tapi saya dituntut bekerja agar menghasilkan uang untuk membantu calon suami saya nantinya. Sedangkan saya ingin di rumah mengasuh anak dan membantu ibu saya di warungnya karena ibu saya sudah tua. Ada solusi, Pendeta? Silakan Pendeta dan Ibu. Yang bertanya itu adalah perempuan yang belum married. Perempuan, kemudian yang menuntut Anda untuk bekerja itu siapa? Calon suaminya. Calon suami. Oke. Iya. Jadi kalau calon suami dan itu adalah untuk kebutuhan bersama-sama, ya, saya rasa tidak menjadi suatu masalah kalau Anda bekerja, ya. Kemudian apakah pekerjaan yang Anda buat itu, ya, bisa dibuat di rumah atau tidak? Ya. Jadi kalau misalnya bisa dibuat di rumah, maka Anda juga bisa membantu akan ibu yang sudah tua, ya. Tapi saat yang sama Anda mempunyai suatu income yang untuk memenuhi kebutuhan yang akan dibuat sesudah menikah nanti, ya. Jadi atau mungkin melakukan pekerjaan paruh waktu, ya, pekerjaan part time. Anda kerja part time di luar rumah, ya, kemudian Anda juga membantu akan orang tua di rumah. Sebab kalau orang tua ibunya di warung, ya, berarti berjualan. Jadi, berjualan kan tidak selamanya harus ada dua orang kan selalu bisa ada satu orang sudah cukup kalau untuk di warung, toh, ya. Lain kalau misalnya sama sekali ibu tidak bisa bikin apa-apa lagi, ya, maka Anda harus mengambil tempat dia, dan itu adalah bekerja juga. Itu adalah sesuatu hal yang menghasilkan, ya. Jadi kalau seandainya bisa paruh waktu, ya, maka itu satu hal yang baik. Anda bisa membantu orang tua, saat yang sama Anda juga bisa mendapatkan hasil
untuk kebutuhan sesudah menikah nanti. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan berikut, wah ini kembali ke mertua ini. Kalau mertua yang menuntut istri untuk kerja gimana Pendeta? Sedangkan suami diam-diam saja antara takut sama orang tuanya atau emang nggak mau bela. Saya nggak ngerti. Oh nih istri nih berarti ini yang curhat. Ya silakan Pendeta dan Ibu. Ikut campur ini. Tidak boleh mertua Ikut mengambil keputusan untuk sang anak. Iya. Jadi Anda rundingkan dengan suami Anda. Apakah itu adalah Pantas atau tidak? pantas atau tidak? Oke. Mungkin juga mertua mengharapkan Anda bekerja dan mertua yang akan yang mengurus cucu. Ya, kalau seandainya itu demikian, selama ada persetujuan antara suami dan istri, ya, maka itu adalah satu keputusan yang harus dibuat oleh suami istri, bukan oleh mertua. Ya. Mertua adalah orang yang ketiga. Ingat, suami istri itu adalah sebagai dua kertas yang dilem. Iya. Tidak ada orang yang bisa mengatur, orang ketiga yang tidak bisa mengatur. Tapi anjuran bisa, tapi jangan mengatur. Iya. Ini sangat penting sekali dan orang tua yang bijaksana tidak akan ambil keputusan untuk anak atau menantunya. Baik, terima kasih ya untuk jawabannya Pendeta dan Ibu. Ya, semoga ini jadi lebih aman lah ya mendapatkan solusi dari Pendeta dan Ibu ya. Iya. Baik, pertanyaan berikutnya. Terima kasih untuk pelajaran malam ini Pendeta. Bagaimana dengan keluarga sebaliknya? Saya melihat ada keluarga yang suaminya justru yang meminta ke istrinya untuk bekerja gantian. Gantinya suaminya yang menjaga anak. Karena mereka berpikir bahwa istrinya lebih memungkinkan mendapatkan gaji yang lebih besar. Jadi ada dua kemungkinan, suaminya malas atau gimana? Silakan. Hal yang mungkin bisa terjadi, ya, kami ada kenal, mungkin pernah, ini orang yang dia Profesor Dr. Aina Longway, ya. Dia lama di Filipina, dia memang orang tuanya juga anak misioneri, ya. Itu pernah dengar nama Young Birth, ya. Pokoknya orang terkenal, ya. Jadi istrinya yang jadi profesor, suaminya di rumah. Ya. Jadi mereka sudah setujui waktu sebelum menikah, ya. Jadi yang masak suaminya, ya. Yang bersihkan rumah suaminya, ya. Yang jaga anak suaminya, ya. Dan istrinya yang kerja sebagai profesor, tulis buku dan sebagainya. Memang terkenal dia doktor, oke. Ya. Jadi kalau memang itu untuk kebaikan keluarga dan keputusan bersama itu nggak jadi masalah. Namun, ya saya ingin katakan, ya. Namun kadang-kadang ada satu masalah oleh sebab suami menjadi inferior, ya, merasa rendah diri. Dan kalau seandainya suami menjadi rendah diri, kadang-kadang ada reaksi kompensasi, ya. Jadi kalau reaksi kompensasi, akhirnya dia menunjukkan bahwa dia lebih berkuasa daripada sang istri, ya. Itu yang harus berbahaya. Itulah sebabnya untuk menghindarkan itu, kalau seandainya sudah ada persetujuan demikian, suami pun harus ada mendatangkan income juga, ya. Suami juga bisa melakukan pekerjaan di rumah, ya, maksudnya yang mendatangkan income, misalnya buat research, ya, atau misalnya marketing yang mencari pembeli, ya, dengan menggunakan komputer dan sebagainya. Jadi suami pun bisa menghasilkan ada kontribusi untuk kebutuhan rumah tangga. Sebab kalau tidak, ya, dia rendah diri, ya, mau ada apa-apa minta istri, ya, mau perlu baju baru minta istri, sepatunya sudah rusak, tolong loh, sepatu saya sudah rusak. Wah, akhirnya dia merasa rendah diri, ya, oleh sebab itu, ya. Jadi jawabannya adalah mungkin, namun harus hati-hati, jangan sampai terjadi masalah kompensasi. Ya. Jadi ini harus bermufakat
harus ada persetujuan. Dan saya rasa ini nggak jadi masalah. Asal yang penting ingatlah, jangan sampai ada compensated reaction. Itu kalau reaksi kompensasi itu bukan main. Hebat sekali, nanti istri yang akan kewalahan menghadapinya. Baik. Terima kasih pendeta dan pendeta. Walaupun sebenarnya kalau saya nggak tahu, kalau culture orang Indonesia mungkin nggak terbiasa melihat suami atau ayah gendong-gendong anak kali ya, istri kerja. Tapi Ya istrinya yang ngomong-ngomong sama kami, akhirnya suaminya sudah selesai, katanya ayo makanan udah selesai, mari kita makan. Memang agak janggal, tapi kalau mereka berdua merasa itu adalah sesuatu yang tidak menjadi masalah, huawi. Ya, kita kan orang luar ya, kalau mereka udah setuju ya silakanlah, mereka akur-akur kok sampai sekarang. Gitu. Oke, baik. Terima kasih pendeta, Ibu Pendeta jawabannya. Pertanyaan berikut. Sebelum menikah, istri saya menunjukkan sikap yang baik dan rajin, khususnya dalam pekerjaan rumah tangga, sehingga saya dan keluarga merasa senang. Tapi tidak tahu mengapa setelah beberapa tahun awal pernikahan, dia tidak seperti sebelum menikah. Jadi tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah, apalagi menolong dalam perekonomian keluarga. Silakan pendeta, Ibu Pendeta. Iya. Saya merasa bahwa ini bisa hal yang dapat dikomunikasikan. Ya. Yang pertama, Anda tidak bisa mengharapkan bahwa sang istri yang akan selalu melakukan pekerjaan Dan rumah tangga. Ya, pekerjaan rumah tangga, ya, harus dikerjakan bersama-sama. Artinya saya vacuum rumah, ya, sering saya juga bantu dalam memasak dan sebagainya, ya. Jadi kalau seandainya sang istri malas-malas, ajaklah, ayolah kita sama-sama, ayo kita mau masak. Ini coba lihat masakan yang baru, bagaimana caranya buat kue ini, bagaimana resep baru. Misalnya kami buka Google, ya, dapatkan apa yang disebut frittata, satu makanan Itali, ya. Kemudian kami buat, ya. Bisa dilakukan bekerja bersama-sama. Ya. Jadi kita tidak bisa mengharapkan bahwa hanya sang istri saja yang buat semuanya. Oke. Memang ada pendapat yang katakan dulu, apakah waktu masa dahulu kala itu sering dikatakan laki-laki kerjanya di luar, perempuan kerjanya di dapur. Kalau laki-laki masuk ke dapur itu nggak boleh, ya, perempuan aja yang kerja. Tapi sekarang zamannya sudah berubah. Laki-laki perempuan masuk dapur nggak jadi masalah. Bukan dikatakan, ih kamu kok kayak perempuan. Enggak. Laki-laki bisa, suami saya masak selalu, nggak jadi masalah. Jadi ini mungkin dia mempunyai sikap seperti dahulu, bahwa pekerjaan rumah itu hanya dilakukan oleh sang istri. Kalau sekiranya ini terjadi perubahan setelah mereka menikah, ya, mungkin juga sudah jenuh istrinya kerja-kerja aja, nggak ada pertolongan dari suaminya. Jadi seharusnya dikomunikasikan lah. Saya sangat kecewa, ya. Saya sudah capek aja di rumah terus-terus ini. Maunya supaya ada kerjasama, tolong sama-sama, saling membantu, ya, dalam rumah tangga. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya Pendeta dan Ibu. Pertanyaan berikutnya, saya ingin sekali bekerja pada saat sudah menikah nanti. Tapi calon suami saya sudah mengingatkan kalau dia nggak mau anaknya diurus oleh pengurus bayi nanti. Saya harus bilang apa ya ke calon saya? Wah, iya. Butuh pertolongan ini Pendeta dan Ibu, silakan. Ya, saya rasa pandangan daripada suami adalah satu hal yang sangat baik, ya. Jadi bagus sekali kalau misalnya merencanakan supaya apalagi pada saat masih bayi, itu, ya, diurus oleh sang istri, ya. Jadi Anda sebagai istri, ya. Pengurus bayi, maksudnya ada neni, dia nggak mau. Dia tidak mau dengan oleh nani, tetapi diurus oleh sang ibu. Itulah yang terbaik. Ya, itulah yang terbaik. Ya, kami sendiri tidak mau diurus oleh anak kami, diurus oleh nani. Ya, tetapi ada orang tua saya yang ikut bantu waktu itu. Oke. Jadi yang terbaik adalah Anda diskusi dulu sama suami istri bahwa
Oke, ya, tetapi bagaimana supaya Anda bisa juga menghasilkan income dan juga menggunakan apa yang Anda sudah capai selama ini, ya, untuk bisa dimanfaatkan. Anda sudah bekerja, misalnya Anda adalah sarjana hukum, ya, kemudian Anda mau jadi istri, kemudian hanya urus bayi, kemudian Anda merasa itu tidak tepat, ya. Saya merasa bahwa bagus untuk mengambil waktu untuk menjadi ibu, ya, pada saat masih bayi dan sebagainya, ya, daripada mempunyai babysitter, ya. Tetapi Anda juga bisa melakukan pekerjaan, ya, sebagai sarjana hukum di rumah, ya, memberikan jadi konsultan lah dan sebagainya, ya. Ini saya bicarakan contoh tentang sarjana hukum, oke? Atau mungkin kalau Anda adalah sebagai guru, ya, mungkin Anda bisa memberikan les-les kepada orang yang mau belajar aljabar, bidang Anda misalnya matematika, ya. Remote, secara remote, atau ya. secara remote, ya. Sebab selama pandemik ini cucu-cucu kami itu apakah dia main gitar, apakah dia main musik, ya, piano, belajar piano, itu juga secara remote, Oke. nggak keluar rumah. Iya, tidak keluar rumah tetapi memberikan pelajaran, ya, dengan Pakai ini Zoom. Oke. Jadi tidak menghalangi Anda untuk tetap mempunyai waktu yang penuh dengan anak-anak, ya, kemudian bayi, ya. dengan baik, kemudian Anda juga tetap mempunyai tugas dalam bekerja, menambah income, ataupun juga supaya Anda punya pendidikan itu tidak dikorbankan begitu saja. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi kembali ini open communication, ya. Karena ini masih calon kalau saya baca ini, ya. Ya. Jadi sebelum menikah mendingan dibicarakan baik-baik. Baik, pertanyaan berikut Pendeta dan Ibu. Saya seorang ibu 28 tahun dengan 3 anak. Saya rela resign 5 tahun lalu dari pekerjaan demi merawat anak-anak. Setiap hari saya disindir suami dan mertua karena nggak kerja. Dia bilang kamu nggak ada keahlian, nggak ada fungsi di rumah ini. Lalu ada saran dari keluarga. Pendetakah tentang, ada saran dari pendeta dan ibu mengenai situasi saya ini. Kasihan juga nih, ibu sudah berkorban malah di ini, ya. Silakan pendeta dan ibu. Ini lagi, ya, lagi-lagi ini orang ketiga ini, ya. Disindir oleh mertua dan suami. Suami pun ikut-ikut mertuanya. Jadi kasihan juga ini. Baik, kalau ini adalah prioritas Anda, ya, Anda bisa katakan dengan terus terang, ya, bahwa ini tugas yang paling penting daripada seorang ibu adalah dengan anak-anak, ya. Jadi bahkan tulisan daripada Roh Nubuat, Mrs. Watt menyebutkan bahwa pekerjaan yang paling penting, ya, dari orang tua adalah untuk membawa anak-anaknya itu dalam kerajaan surga, ya, artinya pendidikan. Jadi kalau memang pilihan Anda untuk tidak bekerja, ya, dan anak-anak ada 3 umur 28 tahun, jadi itu berarti anaknya masih kecil-kecil, ya, maka Anda kalau waktu disindir, Anda tidak usah marah, tetapi tersenyum sajalah, ya. Ya, Anda katakan terima kasih, ya. Saya merasa bahwa ini adalah pekerjaan yang terpenting, ya, yang menentukan masa depan daripada anak-anak, ya, menentukan akan sukses daripada, ya, anak-anak, ya. Jadi kalau anak-anak itu sudah mulai sekolah, Baru saya akan bekerja. Ya. Itu saja, ya. Dan kita pernah belajar mengenai masalah proaktif, ya. Jangan reaktif. Ya. Sindiran itu adalah dari luar, ya, tetapi Anda punya sikap. This is my choice. Ini pilihan Anda untuk kebaikan anak-anak, ya. Jadi biarlah sindiran itu sama seperti kafilah berjalan, Anjing menggonggong. Kafilah berlalu, ya. Jadi sindiran itu adalah seperti anjing yang menggonggong. Tapi bisa juga dikomunikasikan juga kepada suami, ya, supaya jangan suami ini ikut-ikutan pula ke sindiran daripada mertua. Jadi mereka harus, ini satu unit, jadi harus
kompak ini satu unit. Suami harus mendukung istri dan justru menghargai istri yang mau resign 5 tahun yang lalu untuk menjaga anak-anaknya, mempunyai prioritas yang utama untuk menjaga anak-anaknya. Jadi dia sebagai benteng ini tidak akan tergoyah terhadap sindiran-sindiran yang lain. Dan saya tahu seorang ibu yang ambil keputusan seperti ini, dia mau full time, ya walaupun dia punya usaha, ya punya bisnis dan sebagainya, dia tinggalkan dengan bisnis bersama dengan ibu, dengan anaknya, dan anak-anaknya betul-betul sukses, ya dengan baik dan sebagainya, ya. Dan tidak pernah menyesal, dan suami juga mendukung, ya, dan usaha daripada suami juga sangat berhasil. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Ini pembahasan yang juga sangat menarik ya. Tetapi waktu kita sudah habis ini Pendeta dan Ibu Pendeta. Jadi silakan closing statement-nya Pendeta Kuntaraf. Baik, masalah ibu bekerja atau tidak itu adalah merupakan satu masalah yang sangat serius, ya. Namun setiap wanita atau ibu mempunyai pilihan yang sangat penting, dan setiap pilihan mestinya ada resikonya. Itulah sebabnya perlu suatu keputusan yang bijaksana. Kalau misalnya akan bekerja, maka hal-hal yang jadi kerugian itu harus dikurangi, bisa dapat diatasi. Misalnya harus ada pemecahan, ya. Siapa yang jaga anak, ya. Sebaiknya adalah kalau anak masih kecil, ya ibu selalu ada di rumah. Kalau anak sudah mulai sekolah, baru ada kesempatan sang ibu untuk bekerja, misalnya paruh waktu dan sebagainya. Tetapi salah satu pemecahan yang sangat penting oleh sebab mungkin oleh sebab kebutuhan ekonomi, dan juga istri mungkin mempunyai profesi yang sangat penting sekali yang dibutuhkan, ya, oleh masyarakat, maka harus ada pemecahan. Misalnya ada ibu yang ikut menolong, ya. Dengan demikian maka pengembangan tabiat anak boleh berjalan dengan baik. Dalam setiap keputusan suami istri harus ide, ya. Jadi keputusannya adalah keputusan bersama sehingga tidak perlu saling sindir menyindir, tidak usah marah satu sama lain, tetapi keputusan bersama dan risiko pun ditanggung bersama-sama. Baik. Amin. Kami mengundang Pendeta Jonathan Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Bapa kami dalam surga, yang bersyukur oleh sebab pelajaran yang sangat penting, dan kami bersyukur oleh sebab petunjuk Alkitab, supaya kami punya rumah tangga adalah rumah tangga yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan punya rencana yang terbaik untuk keluarga masing-masing. Biarlah Tuhan membimbing untuk semua pemirsa dalam mempunyai rumah tangga yang berbahagia sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Tuhan melalui Alkitab. Dengan demikian, maka kami boleh menghasilkan anak-anak yang baik, yang boleh berguna kepada masyarakat, ya, dan juga menjadi berkat kepada orang lain dan sukacita kepada orang tua. Kami mohonkan doa ini dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf untuk pembahasannya pada malam hari ini. Iya. Sampai jumpa Minggu depan, Senin depan. episode yang pasti lebih menarik lagi. Dengan pembahasannya juga lebih menarik. Oke, bye-bye. Tuhan berkati. Salam sehat selalu. Ya, Puji salam Tuhan. puji Tuhan. Baik, saat ini kami kembalikan ke Studio Hope Channel Indonesia di Jakarta dengan Dian Pangandahe. Dian, kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak keluarga Bapak Leo dan Ibu Fitri Sumampositorus yang telah memandu acara ini. Sehat selalu dan sampai jumpa di episode berikutnya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf yang telah memberikan materi dan nasihat yang saya yakin bukan hanya penting untuk suami, istri, atau orang tua, tetapi juga kepada seluruh anggota keluarga. Jika Anda ketinggalan tayangan pada malam hari ini, Anda masih bisa menyaksikan melalui siaran parabola, TV kabel IndiHome di channel 870 atau melalui sosial media Hope Channel Indonesia dan akun YouTube Obsesi Hati. Selain Obsesi Hati, ada berbagai program Hope Channel Indonesia. Anda bisa menyaksikan selama 24 jam melalui website kami di hopechannel.id dan aplikasi Hope Channel Indonesia dengan mengunduh di App Store
maupun Play Store dari gadget Anda. Sahabat Hope Channel juga selalu terbuka untuk menerima setiap pertanyaan atau topik apa yang ingin dibahas di episode berikutnya Obsesi Hati. Hubungi kami melalui nomor yang tertera pada layar kaca Anda. Puji Tuhan, Hope Channel Indonesia telah memasuki tahun yang ke-11. Saya mengajak pemirsa untuk hadir memeriahkan dalam rangkaian perayaan hari ulang tahun Hope Channel Indonesia selama 1 pekan ini, esok hari jam 6 waktu Indonesia Barat, sampai hari Sabat yaitu Revival, Satu Tujuan, Satu Harapan, dan yang lebih penting lagi yaitu acara puncak perayaan hari ulang tahun Hope Channel Indonesia yang ke-11. Catat tanggalnya yaitu pada hari Minggu 27 Maret 2022. Jangan sampai ketinggalan, jadilah saksi perayaan ke-11 tahun Hope Channel Indonesia. Akhir kata, saya Dian Pangandaheng dan seluruh kru yang melayani pada malam hari ini mengucapkan selamat malam, sehat selalu, dan saksikan terus siaran televisi yang mengubah hidup Anda, Hope Channel Indonesia, Satu Tujuan, Satu Harapan.